Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana Fadira Anwar. Saya dari kelas MNJ 21 gabungan. Saya adalah mahasiswa petualangan pelajar dari Karawang, Jawa Barat. Nama kampus asal saya Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang kerja di bidang pariwisata. Pemateri ketiga dari manajemen pariwisata. Nah, yang pertama, pertumbuhan wisma dan lapangan kerja pariwisata. Mungkin sekarang pariwisata itu sedang pesat banget ya, dikarenakan emang eh, apa namanya, entah itu pekerjaan, entah itu pendidikan seperti saya yang bertukar eh, apa namanya mahasiswa, dan juga entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, entah itu eh, apa namanya suatu penelitian. Jadi bergabung menjadi satu, yaitu pariwisata. Sangat dari zaman ke zaman jadi sangat besar. Nah, perkiraan lapangan kerja, water, water traveling and tourist. Pekerja menjadi over 238.000 juta orang di seluruh dunia. Nah, eh, sekitar 8,4% dari total angkatan kerja di pekerjaan yang ada karena pemerintahan dihasilkan oleh pariwisata. Pada tahun 2018, PTTC memperkirakan bahwa ada 2.296 2 juta orang di seluruh dunia memiliki pekerjaan yang dihasilkan oleh pariwisata. Nah, persyaratan calon pekerja di bidang pariwisata. Apakah Anda cocok untuk bekerja di bidang pariwisata? Apakah Anda memiliki prinsip? Atau karena benar-benar peduli dengan kenyamanan, kebutuhan, kesehatan lingkungan? Eh, apa Anda suka bekerja dengan orang? Apakah Anda suka petualangan? Apakah Anda bisa bahasa Inggris? Nah, peluang karir terbesar di Indonesia itu bisa dibilang sebagai tutorial atau translator ya. Itu bisa dibilang karir di dunia pariwisata itu, kalau enggak tutoring, kalau enggak translator. Nah, itu adalah salah satu pekerja karir di pariwisata. Dan juga ada lagi mungkin sebagai apa ya namanya tuh, sebagai agen traveling atau enggak agen seperti apa ya, ibadah umroh itu, umroh haji itu kan ada agennya ya. Nah, itu juga termasuk ke bidang karir pariwisata juga kan. Nah, pariwisata ini salah satu industri di dunia, terdiri dari segmen yang utama transportasi, akomodasi, layanan, makanan, belanja, pengatur perjalanan, dan kegiatan untuk wisata seperti sejarah, budaya, petualangan, olahraga, rek- rekreasi, hiburan, kegiatan serupa. Bisnis yang menjadikan layanan ini membutuhkan manajemen bisnis yang mempengaruhi. Gitu. Jadi eh, suatu usaha juga itu adalah manajemen. Maksudnya di mana ada usaha bisnis itu pasti di situ ada struktur manajemen yang terdirikan. Nah, pekerjaan di maskapai penerbangan ini juga salah satu karir di dunia pariwisata. Ya, maka maskapai juga bisa pramugari, pilot, insinyur penerbangan, teknik pesawat, sama pemeliharaan, penanganan bagasi, ya pokoknya dan lain-lain itu. Tapi kalau misalkan mau maskapai juga nggak bisa main-main, karena ya maskapai juga punya tanggung jawab yang sangat tinggi, selain eh, menjaga atau mengkoordinasikan keberangkatan orang-orang, tapi juga eh, siapa tahu kayak ada dalam darurat nggak sengaja juga kan, kita nggak tahu. Kemudian di perusahaan bus. Nah,
Ini yang kedua itu maksudnya tuh kayak kita tuh pasti kalau misalkan punya agen eh, traveling itu kan pasti kita udah menyediakan ya kan. Gak mungkin kan kalau misalkan kita di, mungkin bisa juga taksi atau enggak ojek online juga bisa. Cuman kan kalau agen traveling itu kan lebih ke banyak ya orangnya, nggak, maksudnya mereka nggak menumpang satu dua orang tapi banyak orang, jadinya ya mereka mobilnya bus gitu. Nah, pekerjaan di perusahaan kereta api ya, kereta api juga adalah suatu pariwisata karena ya mereka tahu kan pegawai yang mungkin di sini masih nggak ada, mungkin di Jakarta itu udah banyak dan itu udah nggak, maksudnya nggak ketolong gitu, orang-orang tuh banyak banget itu yang kerja di KAI karena kan juga KAI nggak cuman Jakarta aja ya, tapi Jakarta, Bekasi, Cikampek, Karawang, Karawang, Garut, Bandung itu nyampe. Cuman emang ke Jogja juga nyampe, ke Surabaya juga nyampe. Cuman emang ada transit atau persimpangan terlebih dahulu dan itu memiliki seorang pegawai karena untuk memberitahu kepada apa ya penumpang itu agar begini-gini gitu. Berjalan di perusahaan sewa mobil. Ini juga eh, emang industri juga penting karena eh, saya pengalaman ke Jogja itu waktu pas itu saya di suatu kayak pengen nyewa motor karena kan kita nggak mungkin jalan-jalan kemana-mana kan. Tapi karena saya nggak punya SIM, jadi saya nggak bisa. Jadi saya kemana-mana mau nggak mau Grab. Nah, Grab Grab maksudnya Grab Gojek kayak ojek online aja tuh sebenarnya termasuk ke perusahaan sewa mobil prawisata. Pekerjaan hotel, motel, restoran ini penting banget sih bagi pariwisata karena untuk menginap gitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita ke suatu tempat itu kan nggak mungkin kan kita nggak apa ya nggak memiliki gitu, nggak memiliki tempat tidur kan nggak mungkin kan. Makanya pekerja ini juga salah satu eh, pekerja hotel juga salah satu pariwisata, dan kalau nggak salah di Bali itu kalau pekerja hotel itu diharuskan untuk berbisa bahasa Inggris ya, atau bahasa asing gitu. Itu salah satu syarat terkuat untuk menjadi pegawai hotel dan pegawai hotel. Hmm. Itu sih online. Ini seperti kayak beli tiket online kayak pesawat, bahkan kayak juga bisa sekarang udah bisa online, ojek online juga bisa kan sekarang kemana-mana kita pokoknya transaksi yang belanja online gitu karena kan emang eh apa uang juga kan kalau misalnya kita ke suatu tempat itu kan ke suatu negara lain kan uang juga harus di rupiahkan atau nggak didolarkan dulu kan, jadi mungkin ini salah satu ATM juga bisa bisa enggak, bisa global, bisa internal gitu. Kan ini juga termasuk gitu. Traveling bersama peluang kerja, manajemen, tapi nah ini yang seperti saya bilang tuh agen traveling gitu. Layanan makanan. Nah, biasanya layanan makanan itu menjadi suatu apa ya hal yang bisa pulangnya itu inspirasi kayak jadi makanan khas Lampung atau enggak makanan identik Lampung atau apa-apa itu menjadi kadang menjadi suatu inspirasi kalau kita habis keluar dari suatu negara atau suatu tempat yang kita mau kunjungi dan itu mungkin menarik kita yang sangat bagus, kita bisa menginspirasikan layanan atau enggak usaha gitu yang tuh. Pendidikan pariwisata ya sering tuh kebetulan pelatihan di juga ini pendidikan pariwisata itu termasuk seperti kayak maskapai, pramugari, pramugara, pilot itu termasuk pendidikan pariwisata juga, dan kayak pengemudi kereta, terus pengemudi busway di Jakarta, pengemudi eh, apa namanya itu Grab, bukan Grab, ojek online itu juga termasuk pendidikan pariwisata. Nah, riset pariwisata pembukaan analisis sumber primer, sekunder, benar mencatat studi pasar. Mungkin ini lebih kayak apa aja sih gitu yang orang-orang suka eh, atau nggak menarik untuk
dilihat gitu atau enggak, ya apa sih yang menarik dari suatu negara agar orang tuh bisa ke kita gitu, ke ke negara kita gitu. Dan biasanya tuh kayak gini tuh di kantor pariwisata internasional atau enggak nasional Jakarta, karena kan ini juga ngaruh kan, karena supaya kita mempromosikan budaya kita atau enggak yang orang luar negeri itu menarik, menurut mereka menarik itu komunikasi perjalanan. Jadi kayak suatu menulis gitu, kayak yang tadi saya bilang bisa kan, traveling itu nggak cuma jalan-jalan tapi bisa apa sih namanya, kita jadi blogger atau enggak kita jadi apa ya, mempromosikan suatu daerah atau enggak suatu tempat yang kita tuju gitu, kayak blogger, vlog, YouTubers, ataupun apa ya, YouTubers, terus juga vlogger, TikTokers itu kan juga mereka menjual suatu apa ya, suatu keunikan lah komunikasi perjalanan gitu. Jadi juga sebagai kayak fotografer gitu, kayak di Menara Eiffel, di menara apa gitu, foto terus kita masukin, itu kan suatu juga keberhasilan di media sosial. Re- Rekreasi ya, saya nggak bisa contohnya direktur, misalnya lagi trik itu sih kayak suatu wisata di dalam negeri itu seperti Dufan, kalau misalnya kayak kita mau ke Jepang kemana, ke Disneyland kayak gitu. Jadi suatu hal yang menarik gitu, menarik buat kita kunjungi di ke suatu negara tersebut, menunjukkan transaksi kayak ini budaya sih, lebih kayak budayanya orang sana gitu. Jadi kita nggak bisa dengan sengaja atau dengan apa, kita nggak kenal budaya mereka. Jadi kan kalau kita ke suatu tempat mau gak mau kita harus tahu budaya mereka dan kita harus tahu kebiasaan mereka. Masa enggaknya diperseenggaknya acara itu kayak acara yang mereka punya gitu. Seperti kalau dari Lampung, tari Lampung. Terus juga kalau misalnya adat menikah itu kan ada tariannya di Lampung kan, ya itu juga suatu pasti suatu acara wisata olahraga tuh, kayak misalkan kalau misalkan di mana ya, di mana gitu, Gunung Bromo itu kan suatu juga bisa jadiin apa ya, wisatawan olahraga kan, naik gunung gitu juga suatu. Terus kalau misalnya kayak di pantai-pantai di Jogja juga ada wisata apa, menyewa apa tuh yang kayak perahu gitu gitu, kayak gitu-gitu tuh wisata itu juga suatu eh, bisa termasuk manajemen, karena ya ada pengelola uangnya, ada pengelola lahan, penarik orangnya, pemasarannya, dan sumber daya juga, bahaya nggak buat manusia. Kalau bisa tempat masih banyak fungsi peserta sebagai kamar fungsi dagang. Nah, ini juga adalah suatu apa ya? Suatu eh, kantor lah untuk merekrut karyawan dari pariwisata gitu, kayak direktur, asisten direktur, konduktor, semua ekonomi, sebenarnya kasih gitu ke media, koran, berita, gitu, blogger, YouTubers kan harus gitu. Nah, magang pendidikan kooperasi, peluang magang melimpah di bidang bahasa sebagai bahasa, program magang direncanakan untuk memberikan siswa kesempatan pengalaman langsung. Mungkin magang itu sama seperti saya di dunia pendidikan pariwisata, karena saya adalah petualang pelajar. Mungkin itu salah satu contoh seperti magang di sini. Cuman ya saya juga nggak kurang tahu, karena kan saya nggak lama, jadi mungkin bisa dibilang magang. Kan saya juga apa ya, mengetahui budaya luar, terus begini mungkin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Itulah penjelasan dari saya tentang sejarah, tentang peluang kerja karir di pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.